ngomong-ngomongin soal pariwisata, ini kan lagi digodok juga ya, Ya, pariwisata ya. betul. Update-nya dong seperti apa sih sekarang Mas? Kita masih melakukan tahapan-tahapan awal karena panjanya itu baru dibentuk. Jadi sebagai informasi kalau tahapan di DPR itu setelah masuk di Balek, masuk di prolegnas prioritas, akhirnya akan diserahkan antara ke Pansus itu kalau misalkan lintas komisi atau ke Panja. Panja itu bisa di Balek. Kalau misalkan dibahasnya memang mereka digodoknya itu di tempat legislasinya atau diserahkan ke komisi yang terkait dengan mitra yang menjadi leading sector di undang-undang tersebut. Nah, kebetulan karena ini spesialis ini adalah untuk kepariwisataan sehingga diserahkan ke Komisi 7. Dan kita ini baru saja membentuk panjanya, baru mulai melakukan RDP dengan kementerian untuk mendapatkan masukan dari mereka, pandangan luasnya dulu ini baru makronya istilahnya. Karena ini carry over dari periode yang sebelumnya. Karena belum selesai digodok, belum selesai dibahas, masih ada perdebatan, akhirnya masuk ke periode ini. Dan kita baru aja kemarin melakukan RDPU dengan beberapa pakar dan juga perwakilan dari asosiasi-asosiasi yang terkait dengan kepariwisataan. Jadi ada pengusaha pariwisata, ada tour guides, ada event organizer dan seterusnya itu kemarin kita melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan. Karena kan banyak orang bilangnya kita nggak pernah melibatkan masyarakat, tapi sebenarnya seringkali kalau nggak mungkin kita tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini tentunya yang mereka yang secara profesional terlibat di kepariwisataan maupun juga mereka yang menjadi pakar. Jadi misalnya ada yang pernah jadi dosen di Poltekpar, jadi perguruan tingginya untuk pariwisata, itu kita kemarin sudah melakukan mendapatkan masukan dari mereka. Kalau ini arahnya akan lebih kemana sih RUU pariwisata ini akan lebih digodok begitu ya? Apalagi tadi kan dibilang ada perdebatan gitu ya. Apa sih yang alot gitu ya dalam pariwisata mengolah atau mengelola pariwisata kita ini? Ini lebih ke arah teknis sih ya, karena ada Ciptaker dan itu efeknya jadinya panjang ke persoalan ketenaga kerjaan di segala bidang ya, salah satunya adalah di kepariwisataan ini. Dan juga ada 2 segmen yang di dalam undang-undang ini yang menjadi point of debate. Yang pertama adalah soal pendidikan atau edukasi. Tapi seharusnya itu nggak jadi masalah ini ke depan, dan juga dengan kata-kata diplomasi budaya. Diplomasi budaya. Ya karena kan kalau kita bicara tentang peran dari untuk meningkatkan pariwisata, salah satunya kan diplomasi budaya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mempromosikan Indonesia di luar dari Bali ke wisatawan mancanegara. Karena kalau kita bicara pariwisata ini bukan hanya domestik pariwisata. Kita bicara tentang bagaimana menarik uang yang ada di luar negeri ke Indonesia, salah satunya adalah melalui para wisatawan. Jadi ini masih digodok ya. Saya rasa memang waktu itu menjadi perdebatan dari administrasi sebelumnya, mungkin dari kementerian-kementerian yang sebelumnya. Saya rasa sekarang dengan arah yang jelas bahwa ini menjadi salah satu kita untuk pasokan devisa gitu ya, oleh Presiden untuk meningkatkan ekonomi kita, ini menjadi salah satu sumber untuk peningkatan ekonomi 8%. Gitu. Jadi seharusnya nggak jadi pariwisata berarti isu. bisa menyumbang perekonomian ke sana. Oh sangat kan, ini bukan sumbangan ya, tapi kontribusi. Kontribusi pariwisata, sektor pariwisata ke PDB itu cukup tinggi ya. Jadi dan jumlah wisatawannya pun juga terus meningkat. Hanya memang harus pastikan adanya sistem in place dan kebijakan yang bisa meratakan, mungkin bisa menggunakan kata itu, pemerataan dari kunjungan. Jadi banyak yang mengatakan sekarang kan Bali udah over tourism. Kita harus bisa membawa para wisatawan yang tadinya hanya taunya itu ke Bali ke daerah-daerah yang lainnya. Kita kan sebenarnya punya apa ya? Kemarin itu kan super destinasi, bahkan yang uber ultra super destinasi. Ini yang harus kita dorong, dan itu bukan hanya di Kementerian Pariwisata, tapi justru di Kementerian Perhubungan. Ya kan, kalau untuk penerbangan kita juga harus bekerja sama dengan BUMN, khususnya InJourney untuk Angkasa Pura supaya ada pembangunan
airport ya, bandara di bandar udara di daerah-daerah tersebut ya, atau pengembangannya dan juga infrastruktur ya kan, aksesabilitas. Karena jangan sampai dibilang tadi ya, istilahnya oh ini bisa jadi destinasi tapi nggak ada aksesnya nggak ada ke sana. aksesnya ke situ gitu kan. Orang pasti mikir berapa kali kan sebelum mengunjungi suatu tempat kalau butuh dari Jakarta aja butuh kayak 24 jam gitu untuk nyampe sana gitu ya. Itu yang jadi tantangan kita. Oke, kalau kita bicara mengenai teknologi, ini kan pariwisata juga sebenarnya harus di upgrade lah. Ya, upgrade ya soal teknologi. Misalnya kalau kita belajar dari China nih katanya ada teknologi berbasis KTP. Jadi kalau mau kemana-mana. Iya, saya pernah ngangkat itu di salah satu rapat ya, yang pernah diangkat waktu itu, bahwa pengalaman saya waktu saya ke Beijing waktu itu, untuk masuk ke Forbidden City, kita itu tiketnya itu nggak yang istilahnya kita beli tiket terus kita ngasih tiket gitu. Tapi udah langsung terdaftar KTP, bukan hanya KTP, tapi kalau kita paspor. Kalau mereka, warga negara mereka KTP. Jadi kita bisa tahu mereka itu mengunjunginya di mana persisnya. Gitu kan. Ada menjadi satu itu memang mempermudah. Yang kedua juga menjadi data. Ya kan, kita ini kan perlu data sebenarnya untuk tahu. Oke, ada yang terbang ke Indonesia. Tapi khususnya itu persisnya mereka mengunjungi mana. Atau di kota mana itu khususnya ke sites yang mana aja. Kita nggak ada tuh kecuali cuma jumlah. Tapi jumlah aja juga kan misalnya orang bisa bolak-balik ke tempat yang sama. Nah kita perlu tahu data lebih banyak data lagi supaya kita bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Oke, tapi sebenarnya itu cukup implementatif nggak sih kalau di Indonesia? Saya rasa sudah lah, karena sudah ya. Di Soekarno-Hatta aja dengan di imigrasi ya kan kita istilahnya cuma cukup dengan naruh paspor, lalu sekarang dengan scan wajah gitu kan, foto. Itu udah jauh lebih maju loh dibanding beberapa negara lain yang masih manual. Jadi seharusnya kita bisa mengimplementasikan seperti itu ya kan. Kembali lagi supaya meningkatkan pendataan warga negara kita ya kan. Jadi kalau misalkan mau mudah-mudahan dengan KYC ya kan, itu kan bisa meningkatkan transparansi juga ya kan. Jadi datanya jelas. Nggak dipermainkan jumlahnya, ya kan? Betul. Jadi transparansi dan akuntabilitas ini penting. Nah, implementasi saya rasa Indonesia sudah sangat maju lah. Tinggal kembali lagi ini kan digitalisasi ini keniscayaan. Tinggal bagaimana Indonesia ini akan terus menggenjot untuk digitalisasi dalam rangka transparansi dan pendataan.